Hari ini hari Nuzulul Quran, memperingati Nuzulul Quran. Jadi tak terasa ya sudah pertengahan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita sangat cepat, Masya Allah hari-hari berlalu. Dan pada peringatan Nuzulul Quran hari ini tadi di kegiatannya diawali dengan khataman Quran, kemudian santunan anak-anak yatim, kemudian santunan dari santunan untuk para janda gitu. Dan ya alhamdulillah. Dan hari ini ada berapa ratus ya anak-anak yang datang, santri-santri dan juga warga-warga sekitar. Kita lagi buka bareng-bareng, ini mereka di belakang. Nah, alhamdulillah hari ini bahagia ya, dan kita akan lanjutkan dengan tarawih dan ada tausiah. Tadi saya sempat tausiah sedikit tentang Nuzulul Quran, bahwa Al-Quran itu datang menjadi mukjizatnya Rasulullah SAW, di mana dengan hadirnya Al-Quran itu menjawab problematika masyarakat pada saat itu sampai hari ini. Jadi alhamdulillah peringatan itu mesti Nuzulul Quran itu mesti diperingati lah, sehingga kita menjadi lebih tahu lagi tentang Al-Quran dan lebih cinta lagi tentang Al-Quran. Jadi teman-teman di sini kan pada ngafalin Quran kan. Tadi juga saya sempat ceramah sedikit bahwa Rasulullah SAW mendakwahkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia, salah satunya. Dan harapannya kita juga bisa meneruskan perjuangan Rasulullah untuk mendakwahkan Al-Quran gitu. Karena kita kan Indonesia mayoritas Muslim, jadi harus seluruhnya bisa baca Quran dan bisa paham Quran dan bisa mengajarkan Quran. Selama bulan suci Ramadan memang saya setiap hari ada di pesantren, karena memang setiap hari ada tarawih dan ada ustadz-ustadz yang bergantian datang kemari. Beberapa ulama-ulama datang kemari, ustadz-ustadz kita datang kemari, para guru-guru kita dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari yang lain-lainnya datang kemari. Jadi itu yang membuat kita bahagia, karena bulan suci Ramadan tidak hanya diisi dengan puasa, tarawih, tadarus Quran, tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu dari ustadz-ustadz kita yang secara bergantian datang kemari. Untuk anak-anak Ustazah sendiri ini menerapkan Nuzulul Al-Quran, kira-kira apa yang Ustazah ajarkan ke mereka? Ya, anak-anak tiap hari datang ke pesantren dan mereka happy. Dan ini kan sebenarnya cita-cita saya dari zaman dulu ya, waktu saya memutuskan untuk punya rumah Quran, akhirnya menjadi pesantren Quran. Itu kan bayangan saya gimana ya, saya tinggal di satu lingkungan yang nggak ada tempat Quran gitu, hampa dan sepi. Alhamdulillah ini termasuk bayangan saya beberapa tahun yang lalu. Ini kan Mas Muhafaz ini sudah 8 tahun ya. Dulu saya membayangkan sepi sekali ya hidup kalau nggak bersama dengan orang-orang Quran gitu, dengan para penghafal Quran. Akhirnya sekarang alhamdulillah anak-anak bisa bersama dengan Quran, bersama dengan orang-orang Quran, ya itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat saya. Ini biasanya setelah tarawih nih anak-anak langsung ngaji lagi sama gurunya gitu. Apalagi sekarang udah mendekati kita ke pergian atau kepindahan ke Mesir kan, persiapan yang paling berat itu sebenarnya persiapan ilmu sih. Persiapan bahasa, persiapan ilmu itu yang lumayan berat, karena anak-anak dan saya harus berkonsentrasi untuk nambah ilmu setiap harinya supaya ketika sampai di Mesir itu siap untuk belajar gitu. Sudah sejauh mana sih Setiap hari kayak saya sehari 8 jam ya harus belajar gitu. Anak-anak tiap hari dia juga harus belajar Qurannya, belajar bahasa Arabnya. Ini kan bukan tiba-tiba ya, udah dari tahun-tahun sebelumnya persiapan ini. Cuman karena udah mulai mendekati, udah mulai mau ujian kan. Jadi kayak anak-anak ini nanti mereka kan udah ujian di Mesir gitu. Jadi mereka harus persiapkan banyak hal, terutama bahasa Arab dan Qurannya gitu. Kalau puasa Ustazah udah diajarkan juga? Anak-anak puasa alhamdulillah sudah puasa full. Karena anak-anak udah besar ya, sudah 9 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Jadi mereka udah full sahur bareng, kemudian buka maghrib bareng, dan gak ada hadiah-hadiah lagi buat mereka karena mereka udah gede-gede. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus ada hadiah dan dijanjikan hadiah gitu. Karena kan mereka udah besar, jadi mereka udah tahu bahwa mereka puasa sampai maghrib. Kecuali Sulaiman ya Ustazah yang belum ya? Sulaiman belum puasa dong, Sulaiman masih 3 tahun ya, dia belum puasa. Tapi Sulaiman itu orang yang paling rajin tarawih. Ya, nanti juga tarawih ntar lagi dia datang, dan dia paling senang yang namanya keramaian dan hobinya itu suka salaman sama orang. Jadi Sulaiman itu ya waktu dia di NICU, waktu saya baru ngelahirin Sulaiman, dengan semua keterbatasannya saya bilang sama Allah, ya Allah mudah-mudahan Sulaiman ini walaupun ada sindrom ya, tapi mudah-mudahan Allah bisa bantu dia untuk bisa jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang gitu, terutama dalam hal agama ya, pengennya sih gitu, insya Allah. Iya, sebenarnya kalau dalam bersama dengan keluarga itu kita dalam 1 bulan ini ada buka puasa di rumah saya. Kemarin udah buka puasa di rumah saya sebenarnya, terus ada buka puasa di rumahnya Cindy, ada buka puasa di rumahnya Ricis gitu. Jadi kita bergantian selama 1 bulan ini. Cuman memang agenda buka puasa di rumah adik-adik saya belum ada. Jadi hari ini walaupun orangnya nggak datang, tapi
terima kasih lah sama Ricis karena Ricis yang semuanya ini dari dia gitu. Jadi bisa bareng-bareng seperti ini ya karena dari Ricis juga alhamdulillah. Ada pesan mungkin dari Ricis, Mbak? Nggak ada, dia tadi minta maaf karena nggak bisa hadir karena ada satu kerjaan dan juga adik saya juga nggak bisa hadir, tapi saya pikir nggak apa-apa, nanti buka puasa di rumah adik-adik saya insya Allah. Tapi ini menjelang Lebaran tradisi apa sih yang dilakukan oleh keluarga Ustazah Ustazah? Tradisi Lebaran itu biasanya akan kumpul di rumah kakak tertua ya. Kalau dulu waktu orang tua saya masih ada, itu kumpulnya di mana orang tua saya tinggal. Waktu itu orang tua saya tinggal di rumahnya Ricis. Jadi kita sekeluarga semuanya datang ke rumahnya Ricis. Cuman kali ini ibu saya kan pindah-pindah ya, kadang di rumah saya, kadang di rumah Ricis, kadang di rumahnya adik saya gitu. Jadi kayaknya Lebaran ini akan Lebaran pertama kali, hari pertama tuh di rumah saya gitu. Jadi semua keluarga akan datang ke rumah. Tapi setelah itu masing-masing udah punya agendanya sendiri-sendiri gitu. Saya nggak pulang kampung, kita mau umroh insya Allah. Jadi habis beberapa hari setelah Lebaran, saya dan anak-anak semuanya dan juga para pengurus dan santri-santri kita pada pergi umroh insya Allah. Ricis sama Cindy nggak, mereka punya agendanya masing-masing. Berarti hanya di hari Lebaran pertama aja yang Di hari pertama Lebaran kita akan kumpul, tapi setelah itu semuanya udah melanglang buana kemana-mana. Gitu. Tapi Mbak Oki memaknai Ramadan kali ini seperti apa, Mbak? Oh, Masya Allah ya, Ramadan itu cepat sekali berlalu ya Allah, nggak terasa udah setengah perjalanan. Cepat sekali Masya Allah. Bulan Ramadan itu syahrullah, bulannya Allah, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Syahrul tilawah, syahrul Quran, bulan yang kita diperintahkan untuk banyak baca Quran. Syahrul jud, bulan kedermawanan, bulan dimana kita diminta untuk banyak sedekah. Kemudian syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan, digembleng untuk jadi orang yang lebih baik. Kemudian syahrul Ramadan itu, di bulan Ramadan juga dijuluki sebagai syahrul sabar, bulannya sabar. Bulan dimana kita menahan anggota badan dari bermaksiat daripada Allah SWT gitu. Jadi ya maunya jadi orang lebih baik. Saya banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf, tapi pengen lebih baik di Ramadan ini insya Allah. Saya juga nggak tahu apakah Ramadan ini, karena kan selain kan pindah ya. Jadi saya nggak tahu apakah Ramadan tahun depan itu saya akan di Mesir, apa saya ada di Indonesia gitu. Jadi saya memanfaatkan hari-hari sebelum berangkat ke Mesir ini dengan banyak sama keluarga, sama anak-anak semuanya, sama santri-santri. Karena santri-santri kan pada sedih ya. Waktu saya bilang saya mau ke Mesir, mereka sebenarnya pada sedih gitu. Tapi saya bilang insya Allah kan pasti kan pulang pergi juga insya Allah. Dan kita kan juga ada cabang di Mesir sebenarnya. Jadi ada santri-santri juga di Mesir, ada rumah Qur'annya di Mesir. Jadi mudah-mudahan dengan saya ke sana, selanjutnya santri-santri juga bisa ke sana juga insya Allah. Berat nggak sih Mbak Oki untuk meninggalkan santri keluarga juga? Kepindahan ke Mesir itu kan sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya kalau saya udah memutuskan tahun ini pindah, berarti kan sudah, insya Allah sudah apa-apa yang ditinggal tuh sudah baik gitu. Dalam artian pesantren seperti ini udah 8 tahun berdiri. Sudah banyak lah direktur-direktur pesantren. Artinya saya pergi ke Mesir pun pesantren ini tetap berjalan gitu. Alhamdulillah insya Allah. Kemudian pekerjaan, saya pergi ke Mesir pun insya Allah pekerjaan bisa jalan juga karena udah ada sistem, jadi pekerjaan atau bisnis itu bisa dijalankan gitu. Dan sekarang orientasinya lebih ke menuntut ilmu sih, karena saya pikir untuk anak-anak khususnya anak-anak harus menuntut ilmu sejak dini, sedini mungkin, karena lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih mudah mereka khususnya dalam mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama lainnya. Untuk saya pribadi, saat ini usia saya 35 ya. Artinya saya nggak tahu kalau saya usia 40 atau 45 atau lebih tinggi daripada itu, saya nggak tahu apakah saya masih punya semangat untuk belajar apa enggak gitu. Jadi mumpung sekarang semangat belajarnya masih membara, jadi saya pikir memang udah kadang-kadang harus untuk menuntut ilmu kan harus ada pengorbanan ya, harus meninggalkan zona nyaman. Kalau di Indonesia kan udah nyaman sekali gitu, semuanya serba ada, maksudnya semuanya tuh serba lengkap gitu kan, ada keluarga, ada apa, semuanya lengkap. Tapi ketika memutuskan pindah kan artinya ya harus istilahnya meninggalkan zona nyaman gitu. Tapi bagi saya memang mesti begitu, kita harus merantau untuk menuntut ilmu dan mohon doanya lah mudah-mudahan Allah mudahkan supaya bisa balik ke Indonesia lagi dengan diri yang lebih baik dan ilmu yang lebih baik untuk disampaikan kepada masyarakat. Uma, di bulan Ramadan ini kan orang-orang pada berlomba-lomba untuk bersedekah seperti Iya. yang Uma lakukan hari ini, termasuk juga Ria Ricis Iya. yang beberapa hari lalu berbagi juga Ini bersama semuanya, karyawan di Tanah Abang tuh. ini semuanya dari Ricis semua. Jadi semuanya, ya acara hari ini semuanya memang dari Ricis semua gitu. Saya nggak tahu beliau sedekah kemana lagi ya, cuman memang, Tanah Abang, iya. sedekah di Tanah Abang, beli-beliin pakaian
Itu netizen? iya, itu sih hal yang biasa karena dia memang begitu orangnya. Jadi kalau dibilang kemarin dia beliin buat itu kan yang kelihatan di kamera, yang nggak kelihatan di kamera lebih daripada itu sih yang saya tahu ya. Gitu. Berbagi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, Rasulullah SAW itu sedekah banyak sekali bulan suci Ramadan. Semua kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Dan sedekah itu bisa menolak bala ya, menolak musibah, menolak bencana gitu. Saya ingat banget waktu ibu saya sakit koma karena serangan jantung di Makkah 11 hari dengan ventilatornya. Apa kata para dokter dan suster? Kamu doa, tapi jangan lupa untuk sodakoh gitu. Jadi sodakoh itu bisa menolak bala, menolak bencana, menolak musibah, menyembuhkan orang sakit. Itu dahsyatnya sodakoh gitu. Jadi ya, alhamdulillah pesantren ini berdiri juga atas sodakoh dari masyarakat kan, bukan dari 1-2 orang aja gitu. Cuma bicara soal lebaran ini, Rian itu kan bentar lagi merayakan lebaran tanpa suami untuk pertama kalinya. Bagaimana sih tanggapan Buma sebagai kakak? Mungkin tanya ke beliau ya, karena saya nggak tahu rencana beliau seperti apa. Tapi yang jelas lebaran itu biasanya di rumah saya. Gitu. Ini Mbak Oki mempersiapkan perpisahan ini menjelang ke sana seperti apa Mbak? Sekarang ini lagi sibuk-sibuknya banget memang belajar sih, belajar karena nanti kan untuk masuk sekolah di sana anak-anak maupun saya kan ada ujiannya gitu. Jadi mempersiapkan lebih banyak tuh tiap hari memang banyak belajar banget gitu. Kedua mungkin persiapan mental ya, mesti dikuat-kuatin sih karena kepindahan ini kan nggak sekaligus. Kepindahan ini kan saya dan Maryam Khadijah lebih dulu, artinya saya meninggalkan 2 anak lainnya gitu. Walaupun kalau Allah berikan rezeki memang akan bolak-balik Indonesia Mesir dan insya Allah tahun depan semua anak-anak akan menyusul. Cuman kan bagi saya, bagi seorang ibu lah ninggalin anak 1 hari aja udah sedih gitu kan. Tapi nggak apa-apa, anak-anak udah diberikan pemahaman dan Sulaiman juga dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang sehat. Saya meninggalkan anak-anak dengan ayahnya dan juga dengan anggota keluarga di rumah yang saya tahu anak-anak insya Allah akan baik-baik aja gitu. Jadi lebih ke ngobrol aja tiap hari, tiap malam sama Ibrahim khususnya. Kalau Sulaiman kan belum ngerti ya. Sama Ibrahim khususnya bahwa saya dan kakak-kakaknya akan pergi lebih dulu dan dia udah tahu itu. Gitu. Dan Ibrahim bukan juga santai-santai, dia akan persiapkan diri karena tahun depan dia akan menyusul juga kan. Gitu. Ibu gimana Mbak? Untuk ibu sudah tahu, ibu saya udah tahu bahwa saya pengen pindah dari dulu-dulu, dari tahun-tahun sebelumnya. Ibu sebenarnya pengen juga bersama dengan kami di Mesir, cuman saat ini memang ibu dalam keadaan sehat, stabil, dalam artian terkontrol semuanya. Jadi rencana untuk sementara ibu akan pulang pergi, maksudnya ibu ke Mesir beberapa bulan, terus balik lagi ke Indonesia, karena kan cucu-cucunya nggak cuma dari anak saya kan, cucu-cucunya juga ada di Indonesia gitu. Paling gitu. Melihat Ricis yang selalu bersedekah, cuman dia lagi dapat cobaan juga di bulan suci Ramadan ini. Lagi kan yang lagi rame ini gimana nih Umat yang dibilang apa namanya dari pihak Rian minta nafkah untuk Ricis. Next pertanyaan. Sudah? Rencana Meminta hak asuh. Kenapa? Teguriannya memang benar minta hak asuh dari Muhammad juga. Saya tidak tahu. Next question. rencana kamu gimana? Rencana ke Mesir, insya Allah kami akan haji. Insya Allah saya, Ricis, Cindy, kita akan haji insya Allah, amin kalau Allah mudahkan ya. Tahun ini kita akan haji insya Allah. Nah ketika itu pulang ke Indonesia baru pindah ke Mesir. Jadi akhir Juli atau awal Agustus mungkin. Insya Allah. Hajinya Juni sampai Juli, pertengahan Juni sampai pertengahan Juli insya Allah, mohon doanya. Itu udah ada persiapan apa Untuk apa? Pindah? untuk pindah? Kalau haji ya sekarang banyak ngisi manasik haji ya. Karena kan saya bimbing ya, jadi saya punya tugas untuk membimbing jemaah gitu. Jadi memang punya tugas tiap tahun gitu. Nah memang kalau untuk adik-adik kan ini yang pertama kali. Untuk Cindy sama Ricis ini untuk yang pertama kali. Ada bimbingan khususnya? Ada pastinya. Nanti sama saya di sebelah saya. Oke, tapi setelah dirimu pergi gitu ada diamanahkan gak sih untuk mengurus pesantren ini ke Dr. Cindy atau Ricis atau adik-adik? Pesantren ini kan sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Misalnya kayak di pesantren ini kayak Cindy misalnya, Cindy kan kapasitasnya dokter. Jadi sesekali datang kemari untuk untuk memberikan edukasi kesehatan gitu. Atau kalau Ricis kan memang salah satu donatur luar biasa lah gitu. Jadi kalau guru-guru lainnya alhamdulillah di sini udah komplit lah guru-guru. Jadi insya Allah pesantren tetap terus berjalan dan mudah-mudahan kepergian saya ke Mesir itu bisa punya kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Salah satunya semoga anak-anak kita semua yang di sini kan di sini mayoritas full beasiswa ya. Kita kasih full beasiswa, mudah-mudahan mereka juga bisa melanjutkan kuliah ke berbagai macam negara insya Allah. Kalau haji nanti Ricis mahram
Kalau Allah takdirkan insya Allah ada Ricis, saya sama Cindy aja, kita bertiga insya Allah. Dan saya akan membimbing jemaah. Insya Allah. Dah? Untuk anak-anak nih kan takjil gitu, ada nggak sih Ustaz yang ngajarin mereka untuk berbagi takjil, nyiapin takjil untuk teman-temannya gitu? Kalau anak-anak ini kan karena tiap hari hidupnya di sini ya, maksudnya rumah saya kan sebelahan sama pesantren, jadi tiap hari ya mereka berinteraksi sama teman-teman santri. Santri di sini kan paling kecil umurnya 8 tahun, jadi teman-teman mereka juga gitu. Umur 8 tahun ada pesantren nih teman-teman semuanya, jadi ini kecil-kecil ini kan pesantren-pesantren juga. Jadi ya anak-anak sih biasanya kalau udah buka puasa di rumah gitu atau puasa di pesantren ya sampai malam tuh di pesantren terus tuh gitu. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah hidup di lingkungan pesantren. Semoga dijawab sama Oma nih, mungkin Rian bener nggak sih? Pak produser udah ditanya ya. Udah beres ini marahin lagi wartawannya, oke? Oke, udah. Oke siap. Bos, selamat buka puasa ya. Oh iya.